Selamat malam, Shalom sidang jemaat yang kekasih. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Malam ini kita bersama-sama kembali berada dalam sehati dalam doa. Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita, kehidupan kita, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta bersama-sama merenungkan akan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita memuji Tuhan lewat kidung pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-22. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-22. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita satu di dalam doa, memohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami sungguh meyakini firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kehidupan kami. Malam ini sebagai pribadi, sebagai keluarga, kami datang bersekutu. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus dalam memahami dengan sungguh kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Dan berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu
akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi. Dahara dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh membaca dan mendengar serta merenungkan firman ini dan senantiasa melakukannya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, yang menyaksikan akan sehati dalam doa pada malam hari ini. Satu pokok tema perenungan kita adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, siapa yang tidak mengenal Petrus? Saya yakin saudara dan saya sangat mengenal sekali pribadi yang luar biasa ini. Apalagi tentang masa lalunya. Injil begitu banyak mencatat bagaimana pribadi ini di tengah-tengah kelompok kecil ketika bersama-sama dengan Yesus. Dan satu hal yang sangat kita kenal dari apa yang diperbuat oleh Petrus adalah ketika dia menyangkal Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, namun yang kita saksikan dalam pembacaan kita tadi sangat berbeda 180 derajat. Kita menjumpai sosok Petrus yang begitu gamblang, yang begitu berani menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Ya, ini terjadi di tengah-tengah peristiwa turunnya Roh Kudus di Yerusalem pada saat itu. Banyak orang yang menyaksikan peristiwa itu dan bagaimana apa yang dialami oleh murid-murid atau dalam pembacaan kita tadi rasul-rasul, ketika mereka mengalami keturunan Roh Kudus itu, mereka menyangka bahwa murid-murid ini adalah orang-orang yang sedang mabuk. Karena itu Petrus bangkit. Ia berdiri di hadapan orang banyak dan menjelaskan, ini baru pukul 9. Masih siang. Dan kami tidak mabuk. Saudara-saudara, iya. Kalau kita bisa membandingkan bagaimana murid-murid sebelum peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, ya, dengan murid-murid setelah peristiwa itu, bahkan ketika turunnya Roh Kudus, kita mendapati perbedaan yang luar biasa dalam kehidupan murid-murid, termasuk di dalamnya Petrus. Dengan penuh keyakinan, Petrus menyatakan dan bersaksi tentang apa yang terjadi pada saat itu. Dengan penuh keberanian di hadapan orang banyak. Ia tidak takut lagi, ia tidak gentar lagi. Karena ia dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita mendapati salah satu karya daripada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu bekerja dalam diri seseorang, orang itu mendapatkan hikmat, orang itu mendapatkan kekuatan, orang itu mendapatkan keberanian untuk menyatakan kesaksian imannya di dalam kehidupannya, meskipun di tengah-tengah
kehidupan yang penuh dengan ketertekanan, masalah dan pergumulan. Kita pernah mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid dan tentunya kepada kita. Bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur, adalah penolong. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan kebenaran dan memperlengkapi kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang dibaharui, yang dituntun dan dikuatkan. Inilah yang akan memampukan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, malam ini mari kita bersama-sama memohon dan meminta penyertaan dan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Baik pribadi maupun dalam rumah tangga. Kalau saat ini ada persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita, mohon kekuatan di dalam doa. Agar di dalamnya kita memperoleh penguatan iman dalam menjalani kehidupan ini. Percaya, hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah kehidupan yang senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dan keluarga. Shalom bagi kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian, muliakan. Mari kita satu di dalam doa. Pada malam hari ini kita berdoa. Kembali kami bersyukur pada malam hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menjadi bahagian kami. Ya Roh Kudus, kami mohon pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jikalau selama ini ada hal-hal yang menghalangi kami untuk mendapatkan tuntunan dan kekuatan serta pemeliharaan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu. Baharui kami, hati dan pikiran kami, kehidupan kami, untuk menjadi pribadi, untuk menjadi keluarga yang dituntun dan dikuatkan oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami selaku pribadi, berkati kami dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, ada begitu masalah dan pergumulan yang kami hadapi, kami percaya oleh pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan, kami akan mendapatkan kemenangan yang daripada-Mu. Berkati kami dalam menjalani kehidupan kami. Berkati kami pada malam hari ini, dalam waktu istirahat tidur malam kami. Angkat segala keletihan dan kelemahan-kelemahan yang kami alami, Tuhan pulihkan. Agar kami boleh bangun dengan semangat yang baru, oleh karena kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan mereka. Khususnya di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Warakas. Bahkan mungkin bagi saudara-saudara kami yang ikut dalam ibadah sehati dalam doa. Tuhan kami yakin dan percaya Engkau memelihara dan menguatkan kami semua. Kami terus berdoa untuk segala upaya yang dilakukan oleh kami sebagai umat-Mu dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan lindungi dan kuatkan kami. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Bahkan juga bagi pemerintah kami, bahkan seluruh tenaga-tenaga medis yang dengan penuh upaya dan usaha, dengan hikmat yang daripada-Mu, memberikan pertolongan dan pendampingan bagi saudara-saudara kami yang saat ini berjuang di rumah sakit, bahkan yang melakukan isolasi mandiri. Terima kasih ya Bapa di sorga,
Ini doa syukur kami, pengharapan dan permohonan kami. Kami datang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Selamat beristirahat, selamat malam. Shalom sidang jemaat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.